Halo, tadi aku sudah buat videonya, terus nggak ke-save. Akhirnya aku harus mengulangi lagi. It's okay. Jadi aku mau cerita tentang relasi. Pagi hari ini aku mau cerita tentang relasi. Bentar, HP-nya melorot. Nah, sudah. Hari ini aku mau cerita tentang relasi. Apakah relasi kita ini terbuat dari uang? Ya, terbuat dari uang. Sebab aku pernah menyaksikan ada seorang oma dan opa yang menjalin relasi dengan anak-anaknya, dengan cucunya, itu dengan uang. Iya. Sekali lagi dengan uang. Aku mengatakan semuanya ini tanpa maksud apapun. Aku hanya mengatakannya. Apanya istilahnya mengatakan itu? Jadi menjalin relasi dengan uang. Ada juga seorang mami yang tidak mau tinggal dengan anaknya yang hina atau melarat, atau mungkin karena takut diperkosa. Lalu ya mungkin akan tinggal dengan anaknya. Kalau anaknya itu punya mobil, punya rumah mewah, dan punya kehidupan yang layak, seperti itu. Tapi saya pikir 500 juta cukup ya. Bisa. 500 juta cukup lah. Atau 300 juta lah minimal. Artinya kalau segitukah harga suatu relasi dengan seorang mami, atau segitukah hubungan antara oma opa terhadap anak-anak dan cucunya yang terus menerus ada dengan dilepas sekali buntutnya, dilepas dipegangi buntutnya, dilepas kepalanya dipegangi buntutnya. Itu seperti itu dengan apa? Ya, dengan uang. Kalau memang demikian, suatu ketika kalau uang itu sudah nggak bisa nopang mereka lagi, ayo taruhan nggak? Nasibnya seperti mami sama seorang anak tadi ya, gitu Pak. Nasibnya seperti mami dan anak. Bukan uang yang jahat, sekali lagi bukan rupiah yang jahat, bukan uang togel yang haram. Ambil aja uang togel itu. Yang haram itu rohnya, spiritnya yang haram, bukan togel, bukan uangnya. Rupiahnya masih sama. Rupiah ini berjalan ke gereja, jalan ke pasar, jalan kemana. Yang haram itu spiritnya. Hanya saja memang orang ambil gampangnya itu uang haram, bukan uangnya yang haram, tapi spiritnya yang haram. Jadi relasi yang didasarkan dengan uang tragis sekali. Tapi kalau kita nggak usah munafik lah, kita ngomong apa aja. Tapi memang kenyataannya kita hidup dengan uang. Makanya kalau ada perumpamaan yang lebay seperti surga di telapak kaki ibu, lalu kita melebih-lebihkan bagaimana orang tua dengan susah payah melahirkan anaknya. Itu sudah kewajiban, itu urusan biologi. Oh ya, itu fenomena alam, biologi. Kucing melahirkan anaknya, itu biologi. Anak kucing yang sudah dewasa mengawini ibunya. Itu seperti itu. Jadi apa namanya? Itulah yang disebut dengan lebay relasi dengan uang, karena kita punya dasar yang sama sekali salah. Ya, hubungan relasi kita salah. Betul. Makanya kalau ada seorang teman saya ngomong, kamu itu harus ke gereja,
karena kamu harus pilih salah satu gereja. Gereja adalah komunitas, tempat pot di mana kamu ditanam dan kamu bisa tumbuh di situ. Aku memandangnya, ya, aku pikir imanmu atau pengertianmu masih biasa saja. Jadi biasa ya, iya, terima kasih. Yang penting aku melihat hatinya, oh niatnya tulus, oke. Oh niatnya gerejawi banget, nggak masuk ke gue. Kalau gereja banget nggak masuk ke gue. Sebab apa yang diumpamakan tentang pot ini manipulasi banget. Iya, jadi salah. Ini menguntungkan gereja. Banyak perumpamaan yang menguntungkan gereja, identik dengan gereja. Jadi seperti itu. Maksudnya gereja diidentikan dengan Yesus. Seakan-akan kalau mau mendengarkan suara Yesus ya harus ke gereja. Kalau kita mau dikuatkan ya harus ke gereja. Gereja itu apa kan? Jujur saja ya. Gereja itu banyak setannya. Saya nggak bohong. Di gereja itu banyak setannya. Itu seperti itu. Justru di night club, saya ngomong di night club, atau di orang-orang yang berani ngomong dia di atas dia berdasarkan apa yang dia terima, itulah yang jujur, itulah yang apa adanya, bukan sesuatu yang sama. Iman Kristen juga bukan sesuatu yang imajiner. Iman Kristen itu rasional. Ya, tapi kita hidup di negara demokrasi. Jadi kita lihat ya, kebenaran pasti akan tetap sampai selama-lamanya. Langit bumi boleh goncang ganjing, hancur runtuh lebur, tak diketemukan bekasnya, tapi kebenaran akan tetap sampai selama-lamanya. Dari relasi uang kita bicara surga di telapak kaki ibu, terus kita bicara tentang gereja dan perumpamaan yang memanipulasi. Kita berbicara ke arah yang aku baca di bukunya Raffi. Ada seorang anak yang terdidik dari orang tua yang Kristen, yang intelek, dan anak ini menulis sebuah buku tentang kisah hidup dia yang nyata bernama Edmund Goss. Kisah hidupnya itu bukunya itu ditulis dengan Father and Son. Di situ diceritakan bahwa kalau tidak ada pertimbangan apapun yang bisa dijadikan sandaran, jika tidak ada pertimbangan apapun yang bisa dijadikan sandaran, mengapa kita takut melepaskan segala sesuatu, termasuk melepaskan hubungan relasi dengan Tuhan? Edmund Goss ini seorang yang cerdas dan seorang yang jujur apa adanya. Dan dia sekarang menjadi seorang ateis. Mungkin sekarang dia sudah bertobat, aku nggak tahu. Tapi dia menjadi seorang yang ateis. Jadi seperti itu. Dia jujur. Dalam keateisannya dia jujur. Dia berkata bahwa ayah saya mengembalikan apa yang telah ayah lakukan, berikan kepada saya sejak saya lahir hingga sekarang. Saya mengembalikannya kepada ayah dengan tidak termasuk sombong, namun saya mengambil hak saya sebagai manusia itu sebagai diri. Tidak perlu dijelaskan kalau seorang filsafat tahu maksudnya. Yang mengambil haknya sebagai manusia. Memang kehidupan berjalan seperti itu. Seorang berhak untuk mengambil haknya masing-masing selama ia tidak melanggar hukum, selama ia tidak melanggar hukum. Ya, dan setiap orang berhak memberikan pengertian apapun, publikasi apapun. Ya, dengan segala keterbukaan, Di sini yang menarik bahwa
Mengapa Edmund Gus sampai berubah 180 derajat dari terdidik Kristen sejati menjadi seorang ateis? Diawali dengan buku Origin of Species dari Darwin yang jatuh ke tangannya, tepluk, dan ia menyerah dengan sangat cerdas. Akhirnya yang menjadi seorang ateis. Dan saya tambahkan, ini bukan ada hubungannya. Banyak para dokter itu, mereka melayani di gereja. Betul, mereka menyembah Tuhan. Tapi itu suatu pekerjaan. Itu suatu pekerjaan. Ya, saya pikir betapa hebatnya seorang bisa melakukan pekerjaan dengan mengabaikan jiwanya, hatinya. Ya toh, dokter yang ateis itu tetap melayani di gereja, dia sebagai pendeta. Tapi dia bisa menganggap itu suatu pekerjaan yang menguntungkan bagi dirinya. Tapi hakikatnya seorang ateis. Jadi betapa hebatnya manusia mengabaikan kehidupan. Kehidupan ini ya kita tahu sama tahu, hati, perasaan, nurani, jiwa, dan lain sebagainya. Dia bisa mengabaikan semuanya itu dan menjalankan peran realita, peran yang harus dia jalankan sebagai pendeta. Aneh kalau aku yang sebelumnya berbicara tentang Reni yang tadinya manusia kehidupan menjadi manusia robot, ini justru seorang pendeta, dokter pendeta yang manusia robot yang menjalankan peran sebagai kehidupan. Iya, menjalankan sebagai peran kehidupan. Balik ya. Seperti itu. Demikianlah adanya dasar relasi kemunafikan, kebohongan. Jadi alangkah baiknya memang kalau hidup itu sebaiknya apa adanya. Ateis ya ateis, bertuhan ya bertuhan. Tapi karena hidup ini harus bertemu dengan kelicikan dan kekejaman dan kejahatan, maka kita harus memakai baju. Nah, seperti itu. Hanya saat bersetubuh saja kita telanjang apa adanya. Iya. Pertanyaannya, siapa yang kau setubuhi dalam ketelanjangan? Apa hakikat dalam ketelanjangan itu? Kalau kau memiliki hakikat relasi dengan uang, ya seperti seorang mami yang mungkin harganya cuma 300 juta untuk bisa mendapatkan cinta, atau seorang oma opa yang menarik ulur anak-anak dan cucunya supaya bisa mendapatkan hubungan dengan uangnya. Begitu pula seorang anak dan cucu yang tidak menghargai opa omanya, tapi hanya dengan uangnya. Ya kita nggak usah basa-basi lah, kita ngomong buka jiwa itu seperti itu. Itu seperti itu. Jadi akhirnya setelah kupaparkan banyak hal, Anda bisa memutar kembali videonya yang muter-muter ini, tapi sesungguhnya sia-sia. Apalagi kalau kalian baca bukunya ini, ya. Oke, terima kasih. Semoga hubungan kita, hubungan dari darah Yesus, seperti para martir yang nggak butuh, maksudnya uang nggak berarti sama sekali. Memang mereka dipasok oleh uang, tapi bukan uang yang memasok mereka, tapi Yesus yang memasok mereka. Sehingga uang hanya pakaian yang bisa kita tukar pakaian. Yuk, aku ingin pakai pakaianmu, kamu pakai pakaian, nggak masalah, karena kita satu darah Yesus, Pak. Ya, kita nggak mungkin bisa sampai seperti itu. Kalau ada yang bisa seperti itu, para martir, ya sudah ya. I love you. Sekali lagi,
I love you. Bye bye. Lamaan ya? Bentar, tak matiin.